Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari ini mungkin di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu sekalian ya dalam mengolah nilai ujian, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengadakan majelis Jumat ketiga pada siang hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semua dan apa yang kita lakukan ya pada siang hari ini menjadi salah satu amal kebaikan yang dicatat oleh para malaikat, bukti kebersamaan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan ya, untuk meneruskan cita-cita beliau, risalah beliau, dakwah beliau, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini menjadi kesempatan yang penuh dengan barokah ya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, ya untuk tema kita pada siang hari ini sebagaimana disampaikan oleh panitia yaitu tentang syirik tanpa sadar. Nah, sebelumnya mungkin kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang definisi syirik secara bahasa maupun secara syara'. Secara bahasa itu syirik itu mengandung 3 makna. Yang pertama, syirik itu bermakna persekutuan dalam pemilikan harta. Ya, ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat Mawarid, yaitu surat An-Nisa ayat 12, wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Ketika seorang meninggal dunia, kemudian tidak memiliki anak ataupun ayah, hanya tinggal saudara, saudara itu jumlahnya 3 atau lebih, maka warisan mereka itu bersekutu ya dalam sepertiga dibagi rata seperti itu. Kemudian makna yang kedua, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf ayat 39, syirik itu secara bahasa bermakna persekutuan dalam merasakan azab di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini wala yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Ya. Pada hari kiamat nanti ya di akhirat nanti itu semua yang kita lakukan kalau kita itu zolim ya tidak ada yang bermanfaat sama sekali ya kecuali semua orang zolim itu akan merasakan azab yang sama di akhirat. Ya. Tidak ada yang bermanfaat sama sekali, misalnya ayah bermanfaat untuk anaknya atau anak bermanfaat untuk ayahnya ya kecuali azab yang sama jika dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, adapun makna yang ketiga inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita siang hari ini, yaitu persekutuan dalam kekuasaan atau penciptaan ya dengan makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat 106 dan surat Ali Imran ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Sungguhnya di dunia ini orang yang syirik atau memiliki keyakinan bahwa ada yang menguasai alam semesta, ada yang menciptakan selain Allah itu jauh lebih banyak daripada yang beriman ya. Nah, mereka kebanyakan tidak beriman kepada Allah ya, akan tetapi kebanyakan mereka itu musyrik ya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 juga disampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini secara makna. Adapun secara syara atau secara istilah, ketika Rasulullah
ditanya tentang apa itu syirik ya, dalam sebuah hadis muttafaq alaih, beliau menjawab, syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah itu menciptakanmu, gitu ya. Karena kita tidak tahu ya, ada pencipta selain Allah, itu kan tidak ada. Ya. Yang disembah selain Allah itu tidak ada yang mengklaim bahwa dia menciptakan manusia. Yang menciptakan ya hanya Allah. Tapi kok kenapa kamu jadikan sekutu bagi Allah? Begitu. Nah ini baik sekutu itu kalau di dalam syarah hadis ini ya bisa berupa benda-benda yang kita anggap bisa menciptakan, bisa menguasai, bisa memiliki, atau matahari ya. Ada yang menyembah matahari atau bulan di masa Nabi Ibrahim juga ada, atau api, ya, ada Majusi kan penyembah api, atau pepohonan ya. Ada orang-orang di Indonesia masih banyak yang mensakralkan pohon, nggak boleh ditebang, ada penghuninya, kalau ditebang nanti begini-begini ya. Atau mungkin manusia yang lain ya, seperti para nabi palsu, dukun, paranormal dan yang lain sebagainya. Bentuknya sangat banyak sekali ya, sekutu bagi Allah yang diakui oleh orang-orang musyrik ya, sebagai pesaing Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian itu menjadikan sekutu bagi Allah. Andad ini dijamakkan ya, karena memang ternyata banyak yang dijadikan sekutu bagi Allah oleh orang-orang musyrik. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tuh tahu bahwa sekutu-sekutu tersebut tidak sebagaimana Allah yang maha menciptakan, menghidupkan, mematikan dan yang lain sebagainya. Dalam surat Ibrahim ayat 30 juga Allah sampaikan di sini, wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah yang banyak. Untuk apa? Liudillu an sabilih, untuk menyesatkan manusia itu dari jalan yang benar. Ya, dari siratal mustaqim. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Nah, tahu ini suatu perkataan yang berat sesungguhnya. Sampaikan wahai Muhammad, mereka-mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah ya, untuk menyesatkan dari jalan fitrah, jalan yang benar, ya, agar mereka itu bersenang-senang dengan kegiatan mereka itu ya, mengajak orang lain untuk menyekutukan Allah, dan Allah memberikan ancaman. Ya paling-paling nanti endingnya, akhirnya kalian itu pasti akan masuk ke neraka. Jadi di sini apa namanya bahasanya itu dielukan gitu ya, dielukan ya. Nikmati saja gitu ya, bersenang-senang saja gitu. Tapi ingat, fa inna masirakum ilan nar, kalian nanti akan kembali ke neraka begitu. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, jelas kita semua tahu sangat banyak sekali dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah bahwa syirik itu haram. Ya. Salah satunya disebutkan dengan sangat jelas dalam surat Al-An'am ayat 151, apapun itu bentuk syirik ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya. Jadi Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hal-hal yang penting, mengajak para sahabat itu untuk berkumpul agar mereka semua mendengarkan ketika Rasulullah membacakan apa saja sih yang diharamkan oleh Allah ya terhadap kita. Dan yang pertama kali disebut oleh beliau adalah alla tusyriku ya. Janganlah kalian itu berbuat syirik bihi syai'a ya. Menjadikan sekutu bihi bagi Allah itu segala sesuatu, apakah itu benda mati, benda hidup ya, dan sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan gitu. Tidak hanya itu, tidak hanya syirik ini haram, akan tetapi juga termasuk di antara kategori dosa besar yang paling besar. Ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali beliau ulang. Maukah kalian kuberitahu ya, dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab, pasti kami mau. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita tidak mau mendengarkan, itu kita tidak sadar.
ya, kita melakukan dosa besar itu. Jadi segala sesuatu itu intinya harus berdasarkan pada ilmu. Ya. Orang kalau tidak ada ilmunya lebih banyak yang sesat daripada yang tidak sesat. Untuk menjadi tidak sesat itu kita butuh ilmu. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, berarti kita harus tahu dulu apa itu dosa-dosa besar. Nah, di sini disebutkan diantaranya oleh Rasulullah SAW ya tentang dosa-dosa besar itu banyak ya ibu-ibu ya, ada 70-an lebih. Nah, diantaranya yang paling besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian faqala. Kemudian beliau menjeda ya perkataan tersebut sambil beliau bersandar gitu ya, saking sedihnya. Kenapa beliau bersandar ya? Ini ungkapan betapa ini dosa yang termasuk paling besar tapi banyak orang melakukannya. Ya, beliau bersandar dan mengatakan tambahannya ala wa qauluzur. Nah, di antara dosa besar yang lain adalah qauluzur ya, perkataan yang dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan itu beliau ulang-ulangi ya, sampai kami berharap mudah-mudahan beliau itu diam. Artinya kenapa beliau ulang-ulangi? Untuk menegaskan bahwa ini merupakan dosa besar, akan tetapi kenapa manusia masih banyak melakukannya, berkata dusta, durhaka kepada orang tua, menyekutukan Allah gitu ya, sehingga beliau ulang-ulang. Sama seperti kita gitu. Kalau kita mengajar itu kan sesuatu yang kita ajarkan itu penting, pasti kita akan ulang berkali-kali untuk menegaskan bahwa audien itu paham betul ya apa yang kita sampaikan, dan kalau itu sebuah larangan jangan sampai itu dilanggar, kalau itu sebuah perintah ya harapannya segera dilakukan dan disempurnakan ya. Nah, untuk macam-macam syirik ini ada beberapa macamnya, ditinjau pertama dari jenisnya, ada dari tempatnya, ada dari macam-macamnya nggih. Yang pertama ini dari jenisnya dulu, ya, dari berbagai ayat dan hadis ya. Ini dari jenisnya itu syirik dibagi menjadi 3 macam, Ibu. Yang pertama itu syirik rububiyah, yang kedua syirik ilahiyah, yang ketiga syirik asma dan sifat. Karena syirik itu kan lawannya dari tauhid. Ya, kalau tauhid ada 3, ya syiriknya ada 3 macam juga. Ya, dari jenisnya ya. Nah, untuk syirik rububiyah itu bagaimana seorang itu memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa ada Rob. Rob itu apa maknanya? Rob itu maknanya adalah Khalik yang menciptakan, Malik yang memiliki, kemudian Mudabbir yang mengatur kehidupan kita, alam semesta ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang meyakini seperti itu, nah berarti dia terperosok ke dalam syirik rububiyah. Ya, misalnya mau bangun jembatan gitu ya, harus nuwun sewu dulu terhadap penghuninya, atau yang bau rekso atau membangun rumah pakai macam-macamnya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, sampaikan wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulun Allah. Nah, jika engkau bertanya kepada mereka, sesungguhnya siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti menjawab Allah. Fa'anna yufakun. Sudah tahu tidak ada yang menciptakan selain Allah, tapi kenapa masih ada keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang memalingkan mereka dari perkataan tersebut. Ya, bahwa ada yang menciptakan, memiliki, mengatur ya, terutama mengatur ini ya. Mengatur lancar tidaknya hidupnya, jalan rizkinya, karirnya, kehidupannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Nah, ini juga ada dalam surat Saba ayat 22, qulidul ladzina za'amtum min dunillahi. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah, sesembahan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka itu tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun, fis samawati wala fil ardi, baik itu di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Jadi mereka ini
tidak memiliki satu saham pun, ya, satu bagian pun dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Apakah itu berhala yang mereka sembah, api, bintang-bintang, itu tidak ikut berkontribusi sedikit pun dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajak untuk berkolaborasi menciptakan langit dan bumi. Ini sudah sangat jelas sekali. Ya. Nah, yang seperti ini pernah diklaim oleh Firaun, ya. Contoh syirik rububiyah yang seperti pernah dilakukan oleh Firaun, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 51, wa nada Firaun fi qaumihi. Waktu itu Firaun memanggil kaumnya dan dia berkata, qala ya qaumi alaysa li mulku Misra. Nah, bukankah aku itu pemilik Mesir? Nah, kita harus berhati-hati nih, Ibu ya. Misalnya Jakarta itu milik siapa? Pulau ini milik siapa? Solo itu pemiliknya siapa? Itu kita sudah otomatis terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Ya, tidak ada sejengkal bumi pun itu kecuali milik Allah, dan Allah yang mengaturnya. Allah yang merajainya, yang menguasainya. Nah, ini kan sering kita tidak sadari ya. Penguasa Solo itu siapa, penguasa Indonesia itu siapa, pemiliknya siapa. Nah, ini kalau kita sampai pada batas, sampai pada keyakinan bahwa dia benar-benar mengendalikan semuanya, itu bisa masuk ke dalam syirik besar. Kalau tidak, berarti dia masuk pada syirik ucapan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Firaun, ya. Alaisa li mulku Misra, bukankah aku itu penguasa Mesir, pemilik Mesir? Ya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Jadi Sungai Nil itu oleh Firaun diklaim itu mengalir atas perintah dan titahnya. Wah, ini ya. Jadi yang mengendalikan seluruh penduduk, misalnya kehidupan orang Solo itu siapa, misalnya. Kita sudah masuk ke ranah syirik. Afala tubsirun, gitu ya. Ini kata Firaun, ya, dia mengklaim seperti itu. Ya, dia pemilik Mesir dan bahkan Sungai Nil itu mengalir, ya, atas kuasa dia, gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah sangat jelas sekali, gitu ya. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik uluhiyah. Nah, makna uluhiyah itu adalah dalam masalah peribadahan. Ya, jadi kalau kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang merajai dan menguasai, nah berarti kita hanya berhak menyembah Allah. Maka makna la ilaha illallah itu tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, berarti kalau ada yang menyembah selain Allah, itu masuknya ke dalam syirik uluhiyah. Ya, menyembah itu maknanya ibadah, dan ibadah itu makanya seringkali juga disebut syirik ibadah, gitu ya. Ibadah itu kan maknanya luas sekali. Semua aktivitas kita itu kalau kita palingkan dari Allah, ya berarti itu masuk terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang ini cukup banyak juga, ya, kita tidak menyadarinya. Kita beraktivitas kok kita tidak dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya. Di antara yang jelas di sini, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Siapa yang menyembah ilah selain daripada Allah, maka dia tidak akan bisa mendatangkan dalil, burhan, bukti bahwa hal-hal tersebut bermanfaat untuk mereka. Ya, ini pernah terjadi kan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu yang mereka sembah, mereka minta, mereka berdoa kepadanya. Padahal mereka ketika Ibrahim bertanya, agar mereka bertanya sendiri kepada berhala-berhala tersebut, inkanu yantikun, jika berhala itu bisa bicara, ternyata mereka sebenarnya tahu, ya, bahwa berhala itu tidak bisa bicara. Tapi karena syahwat, nafsu, kesombongan yang menyelimuti mereka, mereka tidak mau dan tidak mampu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Ya. Fa innama hisabuhu inda rabbi, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung, terutama di akhirat nanti. Ya. Maka dalam surat Al-Jin ayat 18 juga Allah sampaikan wa annal masajida lillah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, ya fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kita tidak boleh ya menyembah, meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu adab ketika kita berada di masjid, jangan lakukan transaksi, jual beli dan yang lain sebagainya. Lakukan itu ketika kita sudah keluar dari masjidnya. Sebenarnya ada kisah yang sangat menarik ya. Pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang yang berdoa ya sangat serius sampai bercucuran air mata gitu ya. Melihat kondisi orang tersebut, Umar ini tergelitik untuk kepo lah ya, untuk bertanya gitu. Wah, berarti ini orang susah ini gitu ya. Terus dia dekati orang tersebut, saya lupa namanya siapa gitu ya. Kamu ada masalah apa? Minta saja kepadaku gitu ya. Nah, tapi tetap saja dia tidak mau meminta. Ya. Kemudian diulangi lagi, dia tetap tidak mau meminta gitu ya. Kemudian dia menyampaikan nanti kita akan ngobrol ya kalau sudah di luar masjid. Nah, setelah di luar masjid ya Umar berkata kepadanya, minta sama saya, apa yang kamu butuhkan, saya akan memenuhinya. Apa jawaban laki-laki ini, ibu-ibu? Ya, kalau terhadap pemilik alam semesta saja saya tidak berani meminta, kenapa aku harus minta kepadamu? Ya, ketika aku bisa meminta kepada pemilik alam semesta. Nah, sampai seperti itu. Ya, jadi dia tidak ingin ketika berada di rumah Allah dia minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini termasuk adab dan etika yang luar biasa. Ketika kita berada di dalam masjid, maka kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya hajat kita terhadap Allah, terutama juga termasuk hajat kita kepada manusia. Ya. Ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ya ayat 18, wa ya'buduna min dunillah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal sesuatu itu tidak bisa mendatangkan madarat atau manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nah, ini banyak ya terjadi di masyarakat kita ketika ditegur gitu ya, itu kan tidak ada manfaat sama sekali, tapi mereka menjawab itu sebagai wasilah memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ungkapan wong Islam nek Jawa ki yo njawoni gitu ya. Jadi tetap melakukan ritual-ritual yang nun sewu, sesungguhnya dalam ritual-ritual itu mengandung syirik. Sholat iya, tapi melakukan ritual juga iya. Nah, ini aplikasi dari surat Yunus ayat 18 ini ya ibu-ibu ya. Jadi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah ya, itu melakukan wiwit sebelum panen misalnya gitu ya. Tahu nggak wiwit itu ya? Jadi bancaan ketika mau panen itu ya, buat ingkung dan sebagainya. Mereka ya sholat iya, percaya sama Allah iya, tapi juga melakukan hal-hal seperti itu ya. Ini sudah termasuk ke dalam syirik uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah syirik asma dan sifat. Ya, jadi meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ya, itu memiliki perbuatan. Nah, karena nama Allah itu kan sesungguhnya satu ya, Allah. Nama-nama yang lain itu cenderung pada sifat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya Maha mendengar, Maha melihat, Maha menghidupkan, ya, mematikan, ya. Nah, ini ada orang-orang beranggapan ya bahwa selain Allah itu bisa menghidupkan, selain Allah bisa mematikan, ya. Ini berarti terjerumus dalam syirik asma dan sifat. Padahal sangat jelas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 ya Allah sampaikan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Maka ketika orang-orang Yahudi itu ya ibu-ibu ya
mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, itu mereka komplain. Ya. Apa yang mereka katakan? Kok orang Islam ini aneh sekali gitu. Umatnya Muhammad ini aneh sekali. Kenapa? Yang dimatikan oleh Robnya haram. Tapi yang mereka matikan, sembelih, itu halal. Nah, kan aneh gitu ya. Nah, sebagai orang Muslim ya kita juga harus cerdas ya. Bahwa sesungguhnya ketika kita diperintahkan menyembelih, perbuatan kita itu hanya sebagai wasilah yang masyru', yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja yang mematikan, menghidupkan, menyembuhkan ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terjerumus atau terjebak ya dalam statement orang-orang Yahudi tersebut ya. Mau orang sampai uratnya sudah putus dua, itu kalau Allah belum menghendaki kematiannya juga tidak akan bisa mati begitu ya. Saya izin sebentar menutup pintu dulu. Nah, di sini maka ada dialog yang sangat menarik ya antara Ibrahim dengan Namrud gitu ya. Ketika Namrud ini mengklarifikasi kenapa kok Ibrahim tuh nggak menyembah aku gitu ya, atau Tuhan-Tuhanku ya. Itu dia diabadikan oleh Allah ya kisah ini dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat 258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu. Jadi di sini perdebatan ya, haja itu perdebatan antara Ibrahim dengan seorang raja yaitu Raja Namrud. Idz qala Ibrahim, aku tidak menyembah kamu juga Tuhanmu karena Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ternyata ibu-ibu sekalian ya, Namrud ini mengklaim bahwa dirinya bisa ana uhyi wa umiit, ya, menghidupkan dan mematikan. Caranya bagaimana? Jadi saat itu Namrud meminta bala tentaranya untuk menghadirkan dua orang prajurit. Dia menghunuskan pedangnya, salah satu langsung ditebas lehernya sampai mati, yang satu hidup. Kata dia dibiarkan gitu ya. Nah, itulah bagaimana dia itu menghidupkan dan mematikan. Ini sangat berbahaya sekali jika orang memiliki pernyataan ya bahwa hidup dan mati seseorang itu ada di tangan dia. Ya, dia bisa mungkin dengan nun sewu kekuasaannya, ya, arogansinya, otoriternya gitu ya. Kemudian dia bisa menjamin hidup matinya orang. Nah, ini jelas ini termasuk perbuatan syirik gitu ya. Jangan macam-macam sama saya, mati gitu ya misalnya begitu ya. Nah, ini padahal itu semua ya, mau dia menggolok orang pun kalau Allah tidak menghendaki kematiannya tidak akan mati. Maka dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada Ibrahim, saat itu Ibrahim berkata, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oke lah kalau itu alasan daripada Namrud untuk disembah oleh kaumnya ya. Nah, selain daripada menghidupkan dan mematikan, Robku adalah Tuhan Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, yang senantiasa menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau memang engkau mengaku sebagai Tuhan yang berhak disembah, coba ubah arah terbitnya dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Saat itulah sebenarnya Namrud terkalahkan ya dengan statement yang diberikan oleh Ibrahim. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ilmu yang cukup bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita harus berhati-hati jadi ibu ya, misalnya kita percaya kan sekarang banyak sekali alat-alat terapi ya seperti gelang, kalung ya. Padahal kita semua tahu asy-syafi ya itu Allah. Makanya sangat jelas wa idza maritu wa huwa yashfi huwa, itu dhamir mudzakkar, hanya Allah satu yang menyembuhkan. Jadi kalau kita misalnya terapi menggunakan alat, benda-benda, itu kita harus tanamkan betul dalam diri kita bahwa itu hanya wasilah. Dokter, ya, misalnya datang ke dokter, dok, tolong sembuhkan anak saya. Itu keliru, ungkapan itu sudah mengandung syirik ucapan atau syirik lafaz. Ya.
Dokter itu adalah sarana, wasilah. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai dokter, perawat atau terapis yang baik harus meluruskan akidah pasien ya dengan menyampaikan Bapak, Ibu atau siapa ya, saya ini hanya sebagai wasilah ya. Yang mudah-mudahan wasilah ini diridhoi oleh Allah menjadi jalan kesembuhan panjenengan. Adapun yang menyembuhkan adalah tetap Allah, sehingga kita memohon kepadanya untuk membantu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini termasuk juga yang banyak itu meyakini tentang apa? Pemberi rizki selain Allah. Yang menjamin kehidupan kita selain Allah. Ya. Apakah itu non sewu kampus kita, pekerjaan kita, lembaga kita, ya. Itu yang menghidupi kita. Saya hidup dari UNS gitu ya misalnya. Saya hidup dari suami misalnya. Nah, ini ya, auzubillahi min dzalik. Saya skip dulu ya, ini lagi azan. Zeus. Baik, kita lanjutkan ya di sini ya. Dan ini banyak terjadi nih statement-statement, ucapan-ucapan yang sesungguhnya itu mengandung kesyirikan yang kita tidak menyadarinya ya. Misalnya kita sering mengungkapkan, nak kalau ibu tidak bekerja siang dan malam, kamu nggak bisa makan ya. Kamu tidak akan bisa sekolah di tempat yang seperti ini, sebagus ini dan sebagainya. Ini sebenarnya ucapan-ucapan seperti ini sudah mengandung syirik ya, meskipun itu syiriknya tidak sampai kepada syirik akbar gitu ya. Maka dalam surat Yunus ayat 31 ini dengan sangat jelas Allah sampaikan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit maupun dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Ya. Siapa juga yang kuasa menciptakan pendengaran kita, penglihatan kita, ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, bagaimana Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, ya. Jadi kita yang diciptakan oleh Allah dari air mani, wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Benda mati keluar dari sesuatu yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa juga yang mengatur semua urusan. Fasayaquluna Allah wa qul afala tattaqun. Semua jawabannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga larangan untuk membunuh anak. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak punya anak banyak, itu khawatir ya masa depan mereka tidak terjamin. Itu Allah sampaikan dengan
dua redaksi yang dibolak-balik ya ibu-ibu ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian, ya, menolak kehadiran anak-anak kalian hanya karena takut kelaparan, takut miskin. Karena sesungguhnya kami yang memberi rizki kalian, dari rizki kalian itu ada rizki untuk anak kalian. Nah, kemudian di ayat lain disebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang menjamin rizki mereka, dan dari jaminan rizki mereka itu ada bagian dari kalian. Nah itu, jadi kita nggak bisa menjamin rezeki anak-anak kalian, merencanakan masa depan anak kita dengan sangat detail tanpa menyertakan Allah dalam setiap perencanaan yang kita lakukan. Jangan khawatir nak, gitu ya. Masa depan kamu sudah ibu jamin, sudah bapak jamin, sudah dan sebagainya. Nah ini secara tidak sadar kita sudah masuk ke ranah kemusyrikan gitu ya. Nah itu tadi syirik dari jenisnya ya. Kemudian untuk macam-macam syirik ya, menurut kadarnya ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil, yang ketiga adalah syirik khafi yang tersembunyi. Ya kalau syirik besar ini cukup banyak ibu-ibu ya, macam-macamnya. Misalnya dalam doa, dalam niat atau maksud, dalam ketaatan, dalam kecintaan misalnya. Adapun syirik kecil itu adalah riya. Ya, meskipun ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ya, tapi jika itu dibiarkan, ya, bisa terjerumus kepada syirik akbar. Ya. Kemudian syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seorang itu beramal dikarenakan keberadaan orang lain. Jadi kalau nggak ada orang lain ya dia nggak beramal. Ya, ini juga masuknya ke kategori syirik kecil yang samar begitu ya, seperti ini. Nah, untuk macam-macam syirik besar ya, diantaranya yang paling banyak itu syirik doa. Orang datang ke kuburan bukan minta kepada Allah, minta kepada ahli kubur tersebut. Ya, jelas. Alasannya ziarah makam para wali gitu ya. Tapi tabaruk, melakukan tabaruk. Ya, tabaruk itu apa? Mengambil barang-barang di situ, apakah tanahnya dan sebagainya, dan mempercayainya kalau itu semua itu bermanfaat, bisa melancarkan rezeki ya dan yang lain sebagainya, ya itu sudah jelas syirik akbar. Nah, syirik akbar ini sangat berbahaya sekali karena bisa menyeret pelakunya ke neraka untuk selama-lamanya. Ya, inilah yang pernah juga dilakukan oleh kaum Ad, ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka bersyukur ya setelah diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang, tapi ternyata tidak lama kemudian datanglah bisikan-bisikan syaitan yang memalingkan mereka ya dari penyembahan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kepada patung-patung orang solih ya yang diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Jadi itu terjadi pada kaum Ad episode kedua ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65 disampaikan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang yang sangat-sangat besar, ya mereka menyadari saat itu sangat ikhlas mereka berdoa kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tertanam di dalam diri mereka ya. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tidak lama kemudian setelah masa berlalu ya mereka berpaling menyembah nenek moyang mereka yang diwujudkan patung ya di dalam surat Nuh gitu ya. Ada yang bernama Suwa'a, Ya'usa, Ya'uqa, Nasra ya. Itu sehingga mereka tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awalnya kronologinya itu sederhana. Ya, mereka ingin mengenang nenek moyang mereka yang solih, ya, kemudian dibentukkan patung biar teringat. Tapi ternyata syaitan membisiki mereka, ya, ketika mereka menghormati patung-patung tersebut diberikan rasa kepercayaan bahwa patung itu memiliki aura dan kekuatan, gitu ya. Lama-lama akhirnya terjadilah permohonan doa kepada para patung dan memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian termasuk syirik besar juga adalah syirik ketaatan. Ya, mentaati selain daripada Allah yang ini bisa jadi berseberangan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh realnya adalah nun sewung ya, para penganut Yahudi dan Nasrani, di mana kitab-kitab yang mereka jadikan pedoman hidup itu bukan lagi kitab yang Allah turunkan kepada para nabi mereka. Sudah diubah dan sudah diselewengkan, dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut itu bukan ajaran yang Allah sampaikan kepada para nabi mereka, melainkan ajaran yang disepakati, dibuat, dilegalkan oleh para pendeta dan pastor mereka. Ya, itulah syirik yang sangat nyata sekali. Jadi Injil itu macam-macam. Ya, kitab Taurat tidak lagi dianut oleh bangsa Yahudi. Yang dianut adalah kitab Talmud, yaitu buatan rohib, ya, bukan risalah yang Allah sampaikan kepada para nabi. Ya, dalam surat At-Taubah ini ayat 31 sangat jelas Allah sampaikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, syirik ketaatan ini masuk ke dalam syirik rububiyah. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka itu Rabb yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibnu Maryam, bahkan Al-Masih ibnu Maryam. Padahal hakikatnya wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan. Ya. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah, tiada ilah yang berhak disembah selainnya, subhanahu amma yusyrikun. Dan inilah bentuk kesyirikan yang sangat nyata sekali. Nah, misalnya di dalam syariat Allah jelas sekali pernikahan itu halal. Tapi ketika di dalam ajaran mereka para rohib ini menetapkan bahwa pernikahan itu haram bagi para pemuka agama, nah ini jelas. Ya. Ketika Allah menetapkan bahwa zakat mal itu hanya 2,5%, kemudian para rohib menetapkan 10%, ini jelas. Ya, syirik ketaatan. Ya. Nah ini juga bisa terjadi pada para istri yang mentaati suaminya, tapi itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Misalnya, para istri, para wanita di dalam Islam disyariatkan untuk menutup aurat, memakai hijab. Kemudian suami memerintahkan untuk melepaskannya. Nah itu jelas, itu masuk syirik ketaatan. Atau mungkin bukan suami, direktur kita, manajer kita, atau siapapun ya dari manusia, sangat jelas Rasulullah sampaikan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Pemimpin ya, tidak ada ketaatan bagi makhluk jika itu termasuk daripada bentuk kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Karena Khalik dengan makhluk haknya tidak bisa disamakan. Kalau kepada Allah taatnya mutlak. Karena Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu untuk dilakukan kecuali itu mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, tidak pernah melarang sesuatu kecuali itu mendatangkan keburukan. Tapi berbeda dengan makhluk. Ya. Karena setiap likulli ra'sin ra'yun, setiap manusia, setiap kepala itu pendapatnya berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Dijelaskan, dipertegas lagi oleh Rasulullah, sesungguhnya kita wajib taat kepada siapapun manusia, apakah itu suami kita, pemimpin kita, ya, atasan kita, selama itu ma'ruf. Ma'ruf itu yang disyariatkan di dalam Islam, baik itu yang sifatnya itu wajibat atau mustahabat, ya, sifatnya wajib ataupun yang dianjurkan. Itu selain itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, sangat jelas juga dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 bahwa ketaatan ini hanya untuk Allah, ya. Baik itu inna sholati, sholat kita, wa nusuki, ibadah kita, nusuk itu sebenarnya ibadah yang sifatnya maliyah, jadi seperti menyembelih kurban kemarin. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kematianku itu hanya untuk Allah, Rabb tadi ya, yang memiliki, menciptakan, mengatur alam semesta. La syarika, tidak boleh ada sekutu bagi dia. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menyerahkan diri, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga selain untuk Rasulullah berlaku secara mutlak untuk kita semua, ya. Kemudian termasuk syirik besar adalah syirik mahabbah, ya.
mencintai berlebihan, ya, melebihi hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wah, ini bahaya, ini banyak sekali terjadi pada generasi zaman now, anak-anak muda zaman now. Jadi mengidolakan nun sewu ya, artis-artis boy band atau apa itu ya, kalau yang perempuan itu ya artis-artis Korea itu ya, sampai-sampai kalau tidak dibelikan tiket atau tidak difasilitasi dan sebagainya akan bunuh diri atau bagaimana, ini sudah masuk ke kategori syirik mahabbah. Ya, karena idola itu kan artinya berhala yang disembah, yang diagung-agungkan, gitu ya, selain daripada Allah. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah sampaikan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum. Apabila sebagian manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, bahkan bisa lebih dari situ, lebih dari itu ya. Nah, sebagai contohnya yang mudahnya, misalnya ada panggilan sholat ya, lebih menikmati musik boy band atau apa sih itu ya, yang macam-macamnya itu ya. Nah, itu berarti lebih, dia sudah masuk ke dalam kategori syirik mahabbah gitu ya. Dia koleksi macam-macam ya, yang itu pernak-pernik kaitannya dengan idola-idola Korea atau apa ya, tapi untuk berinfak di jalan Allah sangat-sangat sulit sekali. Nah, adapun orang-orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, tidak akan seperti itu. Dia akan lebih mencintai Allah di atas segalanya. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ya, seandainya orang-orang yang berbuat zalim tersebut, yaitu yang mencintai selain Allah melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengidolakan lebih daripada Allah dan Rasulnya, itu akan melihat ya siksa yang sangat pedih ya di hari akhir kelak ya. Tapi kan siksa itu terjadi di hari akhir, adanya yang menyesal. Makanya di sini Allah sampaikan, seandainya mereka tahu akibat dari perbuatan mereka itu adalah azab, mereka tidak akan melakukan. Tapi ketika mereka tahu, ternyata sudah terlambat. Karena kehidupan mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, itu sampel-sampel daripada syirik besar yang bahkan kadang kita tidak menyadarinya. Ya, lagi di zaman now ya ibu-ibu, kita harus selektif sekali, harus mengawasi anak-anak kita ya. Anak-anak sekarang itu kan ngefan banget ya sama Korea, sama anime atau yang lain-lain lah ya gitu. Nah, kita harus luruskan, kita harus batasi, jangan sampai berlebihan, karena itu bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. Ya. Adapun salah satu contoh syirik kecil yang sering kita tidak sadari adalah riya. Kita melakukan sesuatu yang meskipun itu sifatnya ketaatan kepada Allah ya, sholat, menyembelih kurban, sedekah, tapi kita tujukan untuk selain Allah, mencari ridho manusia, ingin didengar, ingin dilihat ya oleh manusia, ingin dapat pujian ya, apa bahasa kita sekarang itu tebar pesona ya, tebar pesona atau agar untuk mencari popularitas lah ya. Nah, ini termasuk syirik ya. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang lebih beliau khawatirkan pada diri kita itu adalah syirik kecil, bukan syirik besar, karena syirik besar mestinya semua orang sudah paham dong gitu ya. Adapun yang beliau khawatirkan itu masih banyaknya orang yang nggak paham tentang syirik kecil. Ya, dianggapnya itu hal biasa, padahal itu sudah masuk syirik. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, apa sih yang termasuk syirik kecil itu? Qala ar-riya. Ya, itu termasuk daripada riya. Nah, dan juga sum'ah ya, karena sum'ah ini sama, untuk didengar, untuk dilihat oleh orang. Ya. Nah, adapun syirik khafi yang sering tersembunyi ya, itu adalah syirik niat. Ya. Syirik niat ya. Jadi kalau ada manusia kita berbuat, kalau nggak ada manusia kita tidak
berbuat. Dan dalam surat Hud ayat 15 ayat sampai 16 sangat jelas Allah sampaikan di sini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Ya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya Allah berjanji akan memberikan itu semua. Ya, dari apa yang mereka lakukan, tidak ada sedikit pun yang dikurangi oleh Allah. Semuanya akan diberikan secara sempurna. Ya, ini kita harus berhati-hati ya Ibu. Jadi jangan melakukan aktivitas-aktivitas murni karena tujuan untuk mencari dunia. Meskipun sebenarnya Allah berjanji akan diberikan, tapi yang mengerikan adalah ya bagi mereka itu laisa lahum fil akhirati illan nar. Ya. Ketika orang melakukan itu untuk dunianya, maka di akhirat tidak akan mereka dapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi yang seperti itu akan menjadikan amalnya itu sia-sia, yang diusahakan itu sia-sia. Ya kalau dunianya masih beruntung masih mending ya. Nah, kalau udah dunianya nggak dapat, akhirat juga nggak dapat ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka pernah terjadi ketika Umar bin Khattab melakukan inspeksi ya, bertemu dengan seorang Nasrani yang pakaiannya compang-camping. Kemudian beliau merasa iba ya Ibu, sampai meneteskan air mata. Kemudian oleh ajudannya beliau ditegur, ya Amirul Mukminin, innahu Nasraniyun, wahai Amirul Mukminin, dia itu seorang Nasrani, kenapa kita harus iba dengan mereka? Gitu ya. Kemudian beliau menjawab ya, inni rahimtuhu, aku merasa iba terhadap dirinya. Kenapa? Dzakartu qaulallahi ta'ala, karena aku mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya Allah, orang itu dunianya sudah nggak beruntung, akhiratnya nanti lebih tidak beruntung lagi, lebih sengsara lagi. Sudah di dunia sengsara, di akhiratnya lebih sengsara. Artinya apa Ibu-Ibu? Meski di dunia kita ini kurang beruntung, selama kita itu menjadi seorang muslim, itu kita masih punya harapan akhirat. Ya. Kalau orang-orang tidak muslim, dunianya dapat, ya itu sebatas dunia, dan kita semua tahu nilai dunia dari akhirat itu sangat kecil. Ya, mata ulurur, ya kesenangan yang menipu. Apalagi kalau sudah dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat, kan melas. Itulah yang menjadikan Umar itu iba ya. Ya sudah di dunianya sengsara, di akhirat dia masuk neraka gitu kan, menyedihkan sekali gitu. Nah ini. Kemudian untuk syirik menurut tempatnya ini ada 3 ya. Yaitu yang pertama i'tiqadi, yang kaitannya dengan keyakinan. Nah ini kalau kategori kadarnya itu masuk syirik besar ya. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada syirik amali. Ya, ini amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kemusyrikan, misalnya menyembelih ya untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah dan yang lain sebagainya. Jadi sifatnya perbuatannya, amal. Ya, kalau i'tiqad itu keyakinannya. Nah, kemudian ada syirik lafzi, ucapan. Ya sebenarnya lafzi ini masuk amali juga ya. Tapi lebih dispesifikkan ucapan-ucapan yang mengandung kemusyrikan. Nah ini yang kategori ketiga inilah yang sering kita tidak sadari kalau itu mengandung kemusyrikan yang bisa menjerumuskan kita. Ya, padahal Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'uhu biha darajat. Sesungguhnya seseorang itu apabila ada yang berbicara suatu perkataan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu ya,
tidak dipikirkan terlebih dahulu, lalu Allah mengangkat derajatnya dan disebabkan perkataan tersebut. Jadi ada seorang yang perkataannya baik itu bisa mengangkat derajatnya meskipun itu tidak dipikirkan terlebih dahulu. Yang fatal adalah wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, karena yang tadi perkataannya itu yang keluar meskipun tidak dipikirkan itu baik ya, baik diridhoi Allah. Yang bahaya adalah orang berkata tidak dipikirkan dan ternyata perkataan yang keluar, dan perkataan yang keluar itu tidak bisa dicabut lagi. Itu termasuk perkataan yang dibenci oleh Allah, ya. Kata Rasulullah di sini yahwi biha ila au fi jahannam. Ya, perkataan itu meski hanya satu kata bisa menyeret pelakunya ya yang mengatakannya ke neraka jahanam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini ada jumlah syaratnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian itu termasuk orang yang memiliki keyakinan terhadap Allah, terhadap hari akhir, itu hendaknya betul-betul mampu mengontrol ucapan kalian. Ya, setiap akan berucap harus dipikirkan apakah ucapan tersebut termasuk ucapan yang diridhoi oleh Allah atau sebaliknya, termasuk ucapan yang bisa menyeret kita ke neraka. Nah, termasuk banyak yang kita tidak menyadari dari bentuk-bentuk syirik itu adalah dalam ucapan dan lafaz ini, Ibu ya. Tadi sudah kita jelaskan ada yang kaitannya dengan rububiyah, ilahiyah, dan juga asma wa sifat ya. Nah, ini yang lebih spesifik lagi dalam beberapa riwayat disebutkan ya. Misalnya mencela makhluk. Nah, ini kita kan sering ya bicara ini. Misalnya kalau bulan Suro itu begini-begini, jangan menikahkan anak, punya hajat di bulan Suro gitu ya. Atau gara-gara angin nih kita gagal panen. Kan sering ya kita ucapkan seperti itu ya. Ya, hujan lagi deh gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam syirik ya. Bisa menjadi syirik akbar jika makhluk-makhluk tersebut, apakah itu angin, hujan, ya, kita yakini sebagai pelaku dari suatu yang jelek terjadi. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, la tasubburih, jangan kamu mencaci maki angin. Jadi rumah kita berantakan gara-gara angin. Nah, ini kalau benar-benar gara-gara angin saja kita tiadakan masyiatullah ya, itu sudah masuk syirik akbar. Tapi kalau ungkapan hanya sekedar ini ya, ungkapan yang ringan sampai tidak sampai meniadakan masyiatullah, itu masuk syirik juga tapi kecil. Kan ini berbahaya ya. Kan kita sering nggak sadar begitu ya. Ya, hujan lagi deh. Ya, jadi gagal rencana saya gitu ya. Nah, padahal bukan hujan. Memang Allah menghendaki hujan tersebut agar kita tidak melakukan ini dan itu. Gitu ya. Jadi untuk hal yang semuanya terjadi kita harus mulai dengan Masya Allah. Ya. Nah, ini atau perbintangan ya ibu-ibu. Nah ini untuk kita buka zodiak, ramalan bintang ya. Nah ini apa kita yakini dulu kan sangat populer sekali ya ramalan zodiak ya. Kalau sekarang nggak tahu nih ya. Nah ini sangat berbahaya. Juga ini termasuk pada syirik akbar kalau kita sampai percaya, karena itu dibuat oleh paranormal terutama ya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan man ataka hinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara. Ya, jadi ada tambahannya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi paranormal, dukun, dan dia percaya dengan apa yang disampaikan melalui zodiak tersebut atau apalah yang lain-lain gitu ya, nah, itu dia sudah murtad. Ya. Kalau dia mempercayai saja, membaca aja ibu-ibu. Nah ini kita harus hati-hati ya. Iseng baca zodiak saja itu sholat kita tidak terima 40 hari. Ya. Tapi kalau kita percaya itu kita sudah kafir, ya sudah musyrik. Ya sudah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan hal yang sepele tapi ini berbahaya untuk akidah ya. Atau benda-benda ya, misalnya api bisa membakar secara mandiri ya. Makanan bisa mengenyangkan secara mandiri, pisau bisa melukai secara mandiri. Nah,
ini sudah termasuk ke dalam syirik juga. Ya, jadi semuanya itu tidak akan bisa kecuali atas masyiatullah ya. Makanya Allah ingin menunjukkan api bisa membakar, tapi ada api yang tidak bisa membakar atas izin Allah kan. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim dibakar itu nggak terbakar. Kenapa? Karena api tidak bisa membakar dengan sendirinya. Yang sesungguhnya bisa membakar itu adalah Allah. Ketika Allah tidak menghendaki api itu bisa tidak membakar, ya tidak membakar. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam ya, ketika dibakar tidak terbakar. Nah, karena memang bukan api yang bisa membakar, tapi masyiatullah, kehendak Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pisau yang bisa melukai, tapi ada juga yang tidak bisa mencederai atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini ya. Kemudian atau bersandarkan pada perbuatan manusia yang diberikan kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini paham Mu'tazilah, ya sudah saya seperti ini tuh ya seperti ini atas kehendak Allah, itu salah. Jadi manusia itu punya hak ikhtiar. Tapi ikhtiar manusia akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak boleh seperti Mu'tazilah ya, atau Jabariyah, bahwa segala sesuatu perbuatan kita itu sudah didesain oleh Allah, kita tidak bisa memilih ya, seperti robot yang dioperasikan gitu ya dengan tenaga baterai gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita mempercayai kamu pasti bisa, ini semua pasti bisa kamu karena kamu, jadi tidak menyertakan kehendak Allah sama sekali. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya, itu sudah masuk ke dalam ranah syirik yang membahayakan akidah dan yang lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim, kita diberikan adab yang sangat penting dalam kehidupan kita, Ibu-ibu ya. Adab selalu menyertakan masyiatullah, baik itu yang sudah terjadi, untuk hal-hal yang sudah terjadi dari perbuatan manusia, rencana manusia dan sebagainya, atau yang belum terjadi. Ya. Allah berpesan dalam surat Al-Kahfi ayat 23, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan pernah mengatakan sesuatu bahwa saya akan melakukan ini dan itu kecuali kamu sertakan masyiatullah dengan mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Kemarin kita sudah bahas ya dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 23. Nah, kalau kita mengucap insya Allah ternyata kita tidak bisa merealisasikan, kita tidak termasuk yang mengingkari janji. Ya. Kalau terrealisasikan, kita tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Maka yang luar biasa kita belajar dari Ismail. Ketika Allah perintahkan ayahnya melalui mimpi yang 3 malam berturut-turut ya, untuk menyembelih putranya, itu apa jawaban Ismail? Ya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatiku dengan izin Allah sebagai hamba yang bersabar. Dengan izin Allah. Jadi bukan pasti kamu bisa. Dengan izin Allah kamu bisa. Dengan izin Allah kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dengan izin Allah kamu diberikan banyak prestasi, semua atas kehendak Allah. Ya. Dan ketika sesuatu sudah terjadi, itu ucapkan Masya Allah. Ya. Masya Allah. Misalnya anak kita dapat prestasi, caption yang harus kita tulis pertama adalah Masya Allah. Ya, bukan anak saya hebat misalnya. Saya hebat, suami saya hebat, kampus saya hebat, bukan Masya Allah. Semua itu terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Takwir ayat 29 di sini Allah sampaikan ya wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sesungguhnya ada banyak yang kalian kehendaki, tapi itu semua tidak akan terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah adalah Rabb yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai alam semesta ini. Oke? Jadi jangan lupa selalu untuk hal-hal yang belum terjadi, kita ucapkan insya Allah
Untuk hal-hal yang sudah terjadi, jangan lupa tulis captionnya, Masya Allah. Misalnya kita punya cucu yang cantik, ya kita buat kita buat status, ya jangan lupa Masya Allah. Ya. Nah ini juga dari para salafus soleh, salah satu tips ibu-ibu ya untuk menghindarkan kita dari penyakit ain. Ya, penyakit ain. Penyakit ain itu ya penyakit akibat pandangan manusia. Ya, waduh anaknya cantik banget ya, tapi kalau nggak kita kasih Masya Allah, nah ini bisa menjatuhkan kita karena kecantikan dia itu anugerah dari Allah. Siapa sih yang bisa mencetak dirinya menjadi cantik? Kan nggak bisa. Meskipun operasi plastik dan sebagainya, kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Memang semuanya itu hanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran yang terjadi, yang pernah terjadi ya, yang kita bisa ini kemarin juga kita sudah sampaikan ya pada Sulaiman yang memiliki ratusan selir ya, istri saat itu, mohon maaf ya, memiliki banyak istri, kemudian bersumpah akan menggaulinya sepanjang malam semuanya dengan harapan bisa melahirkan setiap dari istrinya itu prajurit yang bisa diajak berjuang di jalan Allah. Tapi di dalam hal ini ya, ada riwayat yang Allah membuat dia lupa untuk mengucapkan insya Allah, atau memang dia benar-benar lupa untuk mengucapkan insya Allah sehingga itu tidak terjadi. Ya, sama juga dalam kisah pemilik kebun yang ada di dalam surat Al-Qalam gitu ya. Wala yastathnun, mereka tidak mengatakan insya Allah sehingga rencana mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita boleh buat planning yang sebagus mungkin, tapi yang tidak boleh lupa sertakan masyiatullah dalam planning-planning kita itu. Karena sehebat apapun manusia sudah memplanning dengan sangat detail dan sebagainya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi, ya, terrealisasikan. Nah, kemudian di antara syirik lafzi juga adalah mencela waktu. Ya, tadi ya sebagai contohnya ya, sasi suro, ya, ini suro itu sakral, ya bisa membahayakan, atau mungkin hari-hari tertentu yang dianggap itu bisa menjadi hari sial, sehingga kalau mau menikah harus cari hari yang tepat, ya dihitung betul tanggalnya, ya ininya hitungannya, gitu ya. Nah ini dilarang, ya sangat jelas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadisnya hadis qudsi dari Allah sendiri. Yu'dini ibnu Adam, banyak sekali anak keturunan Adam itu yang menyakitiku. Dengan cara apa? Ya subud dahra wa anad dahru, mencela waktu atau masa. Ya, jadi mempercayai, meyakini waktu-waktu tertentu itu pembawa sial, atau waktu-waktu tertentu itu pembawa kebaikan misalnya, padahal Allah lah yang mengatur masa atau waktu tersebut. Jika Allah tidak menghendaki keburukan, tidak akan terjadi, atau sebaliknya. Biadil amru uqallibul laila wan nahar. Allah lah yang menggilir waktu, menggilir siang dan malam. Nah, ini juga pernah terjadi pada umat Nabi Lut, ya. Dia mengatakan hada yaumun asib, ini hari yang sangat sulit, ya. Ini dipercaya sebagai hari yang sulit, ya, yang membawa sial. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk daripada kesyirikan yang dilarang, ya. Dan dalam hadis qudsi lain riwayat Muslim, Allah sampaikan, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa ayambaku, kamu sekalian tidak akan mampu menimpakan mara bahaya sedikit pun kepadaku. Ya, tadi kaitannya dengan waktu karena Allah yang mengatur waktu itu. Kalau Allah tidak menghendaki keburukan, tidak akan terjadi. Kenapa? Kalian itu mempercayai itu, gitu ya, bahwa kalian bisa membahayakan. Kalau kalian yakin ini hari yang sial, itu pasti akan sial. Nah, itu ya, itu teguran dari Allah secara tidak langsung dalam hadis riwayat Muslim ini. Kemudian juga termasuk syirik itu adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga bisa masuk syirik akbar kalau itu dilakukan dengan penuh pengagungan, ya, selain daripada Allah. Adapun ketika kita tidak sampai mengagungkan, hanya sebagai sumpah saja, itu masuk syirik asghar. Tapi sama-sama syirik, gitu ya. Karena dalam hadis sangat jelas Rasulullah sampaikan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah syirik atau kafir, ya. Misalnya demi
roh nenek moyang kita, demi keluarga kita, demi cinta kita, demi apa begitu ya. Kalau sampai deminya itu mengagungkan, itu berarti masuk kategori syirik akbar. Tapi kalau hanya sebagai kata-kata ringan, tidak sampai pada pengagungan, ya itu masuknya syirik asghar. Nah, makanya sebenarnya kita itu dilarang bersumpah dengan selain Allah, gitu ya, atau nama Allah, gitu. Karena dengan bersumpah itu otomatis bermakna mengagungkan, ya, menghormati, ya ini. Adapun Allah ya itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, dan apabila Allah memilih ciptaannya untuk bersumpah berarti ciptaan tersebut termasuk ciptaan yang diistimewakan oleh Allah, dan sebagai manusia, sebagai hamba kita diharapkan untuk mengambil ibrah ya dari ciptaan-ciptaan Allah yang digunakan untuk bersumpah, misalnya waktu, langit, ya bumi, dan juga manusia itu sendiri ya. Kemudian juga termasuk syirik lafaz itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ibu-ibu ya. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya, dan kebanyakan mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada syirik ya, menyatakan bahwa selain Allah lah yang telah memberikan nikmat. Nah, ini bahkan masuk ke dalam syirik rububiyah. Inilah yang pernah dilakukan oleh Qarun. Maka kenapa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Karena dia mengungkapkan seperti ini, qala, ketika dia sudah berhasil menjadi orang yang memiliki banyak harta, dia menyombongkan diri dan berkata, innama utitu ala ilmin indi. Ini semua harta, semua ini kudapatkan karena ilmu yang ada padaku. Ya, ini kita juga harus berhati-hati nih Bu. Misalnya kita bisa mencapai pada titik tertentu dalam prestasi kita, karir kita, jenjang kita dan jabatan kita gitu ya. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya, wajarlah kan saya itu pintar, wajarlah kan saya itu bekerja keras gitu ya. Nah, kemudian Allah tegur, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihil qurun man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'an. Apakah dia lupa? Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu pernah membinasakan sebelum Qarun itu orang-orang yang terlebih dahulu menikmati hidup dengan lebih kuat daripada dia, harta juga lebih banyak daripada dia, semuanya dibinasakan oleh Allah. Ya, kaum yang hidup sebelum Qarun kan kita semua tahu. Ya, umat-umat Nabi terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertubuh kuat, mereka punya banyak harta, peradaban mereka maju. Jadi sangat mudah sekali Allah hanya dengan mengalirkan air semuanya lenyap ya, diterjang banjir bandang, atau dengan memakai suara yang keras semuanya diluluh lantakan oleh Allah begitu ya. Itu sangat mudah. Jadi jangan menyandarkan itu pada diri kalian, ilmu kalian, kekuatan kalian, kelihayan kalian. Ya, Allah sangat mudah untuk membalikkan perkataan tersebut ya menjadi sesuatu yang beresiko dalam hidup kalian. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun ya, dan kita tidak perlu ya bertanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Nah, ini diharapkan kita bisa mengambil pelajaran ya. Maka dari sinilah ibu-ibu kita semua sudah tahu nggih, dalam masalah nikmat itu ada rukun syukur. Yang kita mengucap hamdalah dengan permisi, mohon maaf Ustazah. Izin mengingatkan waktu penyampaian materinya 2 menit lagi nggih. Oh baik. Ya, siap. Ya, terima kasih. Yeah. Kemudian mengakui nikmat tersebut ya, dan dengan hati kita bahwa semua itu adalah karunia dari Allah ya. Bukan karena suami kita, bukan karena atasan kita, bukan karena kita sendiri. Semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah rezeki ini sangat unik sekali ya. Ada yang tanpa usaha datang, ada yang dengan usaha datang, ada yang dengan usaha gagal. Itu kan berarti tidak terpaku pada usaha, tapi ada yang mengaturnya, ada yang mengendalikannya. Kemudian kita berusaha menggunakan nikmat itu untuk melakukan
ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena waktunya sudah habis. Jadi sebenarnya masih ada berapa slide ini ya Ibu ya. Masih ada bahaya dan ancaman bagi orang yang berbuat syirik ya. Tinggal ada 10 slide lagi, 8 slide lagi gimana? Mau dilanjut apa sudah? Ibu-ibu. Atau nanti dikaji sendiri ya. Nah, ini terakhir aja ini ya. Ada doa agar kita terhindar dari syirik ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Karena ada beberapa jenis syirik yang kita lakukan tidak sadar, kita tidak sadari ya, tanpa sadar kita telah terjerumus ke dalam syirik. Ini doanya sangat bagus, kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk perbuatan, ucapan ya, keyakinan yang itu tergolong syirik, baik itu yang kita mengetahui atau tanpa kita sadari ya. Karena ya ini kita sampaikan secara singkat saja ya, biar terselesaikan. Karena ini syirik ini bahaya ya. Nah, tadi disebut sebagai kezoliman yang paling zolim. Nah, dia menghancurkan fitrah karena setiap kita itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu tauhid ya. Tapi ketika kita jadi musyrik berarti fitrah kita hancur ya. Kemudian orang yang musyrik juga tersesat di dunia dan akhirat. Dan Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat musyrik ya. Nah, ketika seorang musyrik dan dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalnya itu menjadi amal yang sia-sia ya, meskipun itu baik. Nah, nanti bisa dibaca kisahnya Abdullah bin Jud'an ya, seorang musyrik yang sangat baik ya. Jiwa sosialnya, jiwa empatinya, kepeduliannya, tapi karena dia musyrik, ya semua kebaikannya itu tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Ya, orang musyrik juga halal darah dan hartanya, ya kemudian diharamkan surga dan dia akan kekal di neraka jika itu syiriknya masuk syirik akbar. Ya. Syirik akbar tadi syirik yang besar kadarnya, apakah itu doa, ketaatan, kecintaan ya, itu yang harus kita waspadai bersama. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk mengamalkan doa tadi ya, doa itu ada di Al-Ma'furat ya. Gitu ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam bentuk syirik yang aku mengetahuinya dan yang aku tidak mengetahuinya, yang menyadarinya atau yang tidak menyadarinya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita lebih berhati-hati dalam berucap, dalam beramal, dan dalam berkeyakinan. Ya, karena syirik termasuk kezaliman yang sangat besar. Ya, dan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik. Demikian, wallahu a'lam bishawab, nastaghfirullahi wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.